Assalamualaikum, halo para pecinta sinetron buku harian seorang istri dimanapun kalian berada, tentunya mudah-mudahan kalian sehat semua, amin ya robbal alamin. Oke guys, bertemu lagi bersama saya dimana saya akan menceritakan alur sinopsis buku harian seorang istri yang dimana malam tadi sangatlah menuju kebahagiaan antara Dewa dan Nana, yang dimana mereka ternyata antara Dewa dan Nana sudah mengetahui soal siasat ibunya si Parah, yang dimana Parah termasuk si Livia dan si Roni ingin memisahkan antara Dewa dan Nana. Maka dari itu Nana pun yang terus terang terhadap Dewa atas apa yang telah dilakukan oleh dirinya dari menjauh dari kehidupan Dewa. Ternyata di balik itu ada tekanan dari Parah. Lalu Nana mengatakan dengan sebenarnya terhadap Dewa. Akhirnya disitu pun Dewa mengajak Nana untuk balikan, dan selanjutnya kita mengikuti apa kemauan Parah. Disitu pun Dewa dan Nana berpura-pura saling melupakan antara dirinya. Oke guys, kita langsung aja ke persalahannya guys, dimana disitu ada Dewa, yang dimana Dewa sedang marah-marah. Namun di sisi lain si Parah termasuk si Livia dan si Roni yang begitu cemas atas kemarahan Dewa, meskipun dalam hatinya sangat bahagia sekali atas apa yang telah diperbuat oleh Dewa soal dirinya akan melupakan Nana. Di situ pun Dewa yang berpura-pura akhirnya kembali ke kamarnya. Dewa pun berhasil mengelabui si Parah termasuk si Livia dan si Roni. Oke guys, selanjutnya di sisi lain di situ Dewa langsung menelepon atau meng-SMS Nana, namun Dewa pun yang lupa jikalau nomor Nana sudah diblokir supaya tidak ketahuan oleh Parah dan yang lainnya. Maka dari itu supaya Dewa bisa menghubungi Nana, akhirnya Dewa pun memesan bunga untuk Nana, dan di bunga itu tertuliskan supaya bisa membuka blok HP-nya Nana atau blok hatinya Nana terhadap Dewa. Singkat cerita, bunga itu sampailah ke Nana dan Nana pun langsung membuka blokirnya, dan disitu pun langsung mereka saling telepon lewat video call. Di sisi lain ketika Dewa nelpon bersama Nana, tiba-tiba si Parah datang. Dewa pun terburu-buru untuk menutup teleponnya karena takut ketahuan, dan isi telepon Dewa bersama Nana ternyata mereka janjian di suatu tempat. Dan ketika si Parah datang menghampiri Dewa, Dewa pun seperti biasa ya guys, pura-pura marah, pura-pura ngambek, pura-pura stres terhadap Nana. Selanjutnya di sisi lain di situ ada Pasha, yang dimana Pasha telah ditelepon oleh istrinya Lula, dimana Lula mengatakan terhadap Pasha jikalau dirinya tidak akan pulang karena ada kerjaan yang harus dibereskan. Lama kemudian singkat cerita di situ pun ada yang punya kontrakan untuk meminta bayaran kontrakan, termasuk si Alia pun ada di situ, dan singkat cerita Pasha pun hanya sendirian di kontrakan. Namun seperti biasa ya, tiba-tiba si Alia yang memasak untuk menggoda Pasha. Namun Pasha pun ternyata setelah makan pasakan si Alia, alhamdulillah Pasha pun tidak tergoda. Selanjutnya di sisi lain di situ masih soal Dewa, yang dimana Dewa di situ pura-pura ngambek, pura-pura stres, pura-pura marah di rumah Buana. Akhirnya keluarga Buana pun dari mulai ibunya termasuk si Roni, si Livia pada keluar menghampiri Dewa. Di situ pun Dewa yang seperti biasa gas untuk mengelabui ibunya. Di situ pun Dewa berpura-pura menelepon terhadap sekretarisnya untuk siapkan pekerjaan karena dirinya akan bekerja terus supaya bisa melupakan Nana. Singkat cerita Dewa pun bisa pergi dari rumah Buana diantarkan oleh Kathy keluar, dan singkat cerita juga Dewa pun akhirnya berhasil keluar dari rumah Buana bersama supir Pak Dewa. Di situ pun Dewa mengatakan atau menceritakan terhadap supirnya jangan sampai mengetahui keluarga Buana. Di situ pun supir pun mengerti. Ternyata supir itu pun mendukung atas apa yang dilakukan oleh Dewa untuk mengelabui keluarga Buana, karena supir itu pun tahu jikalau Dewa itu sangat mencintai Nana. Lama kemudian Dewa pun di situ memberikan uang terhadap supir itu untuk keluarganya.
Di sisi lain ketika Dewa sampai ke rumah Nana, di situ pun Dewa langsung masuk ke dalam rumah Nana. Di situ pun Dewa mengajak Nana untuk makan-makan ke tempat yang sudah disiapkan oleh Dewa. Dan ternyata tempat itu sangat bagus, sangat indah untuk mereka berdua. Bahkan ternyata Dewa pun sudah menyiapkan para penari dansa. Setelah ada penari dansa, di situ pun ternyata Nana mengajak dansa terhadap Dewa. Namun Dewa yang gak mau karena mungkin belum bisa berjalan, tapi Nana yang tetap kekeh. Akhirnya Nana pun melakukan dansa bersama Dewa. Selanjutnya setelah Dewa bersandar bersama Nana, tiba-tiba datang teman bisnisnya Pak Dewa. Di situ pun Dewa menyuruh terhadap temannya untuk melakukan suatu perkara yang dimaksudkan untuk menjebak si Roni. Di situ pun teman Pak Dewa bersiap atas apa yang diperintahkan oleh Pak Dewa. Nggak cerita Dewa Nana pun pulang ke rumah kontrakan Nana. Dan seperti biasa di situ mereka sebelum tidur menidurkan Junior, lalu mereka tidurlah berdua seperti biasa guys. Namun tiba-tiba ketika mereka berdua menjelang tidur, Pak Nopal yang kangen terhadap Nana atau takut terjadi apa-apa terhadap Nana, akhirnya Pak Nopal pun mengontrol terhadap kontrakan dan Pak Nopal pun di situ memanggil-manggil Nana, tapi Nana yang sudah tidur terlelap, Pak Nopal pun langsung pergi lagi dari kontrakan Nana. Singkat cerita, setelah siangnya Dewa dan Nana yang kesiangan bangunnya, di situ pun Dewa langsung mau pergi ke tempat Buana. Namun di sisi lain Pak Nopal yang masih penasaran atas Nana yang semalam tidak menyaut-nyaut atas panggilannya, Pak Nopal pun langsung mengontrol ke depan kontrakannya. Namun ketika Pak Nopal sedang membenarkan sepatunya, tiba-tiba Nana yang melihat Pak Nopal, langsung Nana pun ngumpet bersama Dewa takut ketahuan. Dan akhirnya Pak Nopal pun langsung pergi lagi dari lokasi kontrakan Nana, dan Dewa pun pergi dari tempat Nana ke tempat rumah Buana. Di situ pun Dewa sangat bahagia karena sudah bersama Nana. Namun seperti biasa ya guys, sebelum Dewa pergi, di dalam mobil Dewa pun seperti biasa meminta vitamin S. Di situ pun Dewa dikasih vitamin S oleh Nana, dan Dewa pun jag-jag deui sanggeus dibere vitamin S. Selanjutnya di sisi lain di situ ada Fajar yang bersama Cornelia, yang dimana Cornelia telah kedatangan ibunya. Singkat cerita, yang penting pokoknya ibunya di situ kedatangannya ke situ yaitu untuk mengajak Cornelia kembali ke rumah ibunya ke Bali. Namun Cornelia yang gak mau ikut bersama ibunya karena Cornelia pun tahu jikalau ibunya ingin harta warisan dari bapak tirinya. Karena kalau Lia ikut bersama ibunya, seluruh harta warisan bapak tirinya akan jatuh ke tangan Lia, dan di situ maka dari itu ibunya ingin Lia kembali ke Bali karena yang diharapkan oleh ibu Lia adalah harta warisannya. Selanjutnya di sisi lain di situ ada Lula, yang dimana Lula telah kedatangan si Alia. Si Alia pun menceritakan kejadian yang semalam jikalau Pasa telah dimasakin oleh si Alia. Namun di situ Lula yang sudah sadar tidak mau terjebak oleh omongan si Alia, yang dimana si Alia di situ ternyata telah memberikan rendang untuk Mas Pasa. Di situ pun Lula menerima rendang itu, namun Lula pun yang cerdik jikalau rendang itu akan dibagikan kepada orang-orang yang menginginkan, yaitu para anak jalanan. Di situ pun si Alia sangat benci atas perlakuan Lula, yang dimana rendang itu khusus untuk Pasa, tapi Lula malah memberikan terhadap anak jalanan. Selanjutnya di sisi lain itu di situ ada Dewa yang baru nyampe ke rumah Buana habis dari rumah Nana. Di situ pun Dewa langsung berpura-pura berteriak-teriak seperti orang yang lagi stres, karena Dewa pun supaya tidak ketahuan jikalau dirinya habis pulang dari Nana. Bahkan itu adalah rencana Dewa bersama Nana di depan Bu Parah. Maka dari itu Parah pun semakin cemas, termasuk si Roni dan Sylvia yang melihat Dewa
sekarang seperti orang yang lagi stres, kata si Olivia. Dan ternyata berhasil juga yang dilakukan oleh Dewa untuk mengelabui keluarga Buana. Oke pemirsa, itulah sinopsis buku harian seorang istri yang sangat seru ya guys. Apalagi sekarang Dewa sudah kebalikan bersama Nana. Jangan terus BHSI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.